شيء جازني ثمن شيء كله تجازني زينة جازني يا الله نيجي شيء أبويا كاتي وجابري ومن حجر غفر الله ذنوبنا وذنوبهم ورحمنا وإياهم شيء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ard. Alam yarau, tidakkah melihat siapa ahlu Makkah? Alam yarau, tidakkah melihat siapa ahlu Makkah fi asfarihim, di dalam perjalanannya ahlu Makkah ila Syami, ke tanah Syam, wa ghairiha, dan selainnya Asyam, kam pada banyak hal, kam pada banyak hal, khobariyatun, adapun kam itu bangsa khobariyah, bimakna kathiron, dengan maknanya lafadz kathiron yang berarti banyak hal. Nah, jadi kam di sini bukan bermakna istifham ya, bukan bermakna istifham lil adah, tapi di sini bermakna banyak. Kam pada banyak hal, ahlakna yang merusak aku, min qablihim dari sebelumnya ahlu Makkah, min qarnin yaitu dari beberapa kelompok, ummatin artinya segolongan umat, minal umami dari umat-umat, al-madiyati yang telah lalu, makanna yang menempatkan aku, hum pada qarnin, a'toina artinya memberikan aku, hum pada qarnin, makanan pada derajat, fil ardi di bumi, diberikan derajat di bumi, bil kuwati dengan kekuatan, wassaati dan kejembaran, kelonggaran, ma pada perkara lam numakin yang tidak pernah memberikan aku, noti artinya tidak memberikan aku, lakum pada kalian, fihi itu di dalam lakum, iltifatun adapun berpindah, anil ghibati dari waqi' ghaib. Nah, jadi kan tadi yang ayat-ayat sebelumnya domirnya pakai ghaib ya, min qablihim, terus makkannahum. Nah, terus pada ayat ini lakum, ya ini yang dimaksud masih ahli Makkah, hanya saja kalimatnya dalam bentuk mukhotob ya, bukan ghaib. Wa arsalna dan menurunkan aku, wa arsalna dan menurunkan aku as-samaa pada langit, al-matara artinya hujan, alaihim atas qarnin, midraron dalam keadaan sangat deras, mutatabi'an artinya yang terus-menerus. Ahlu Makkah banyak sekali membangkang terhadap Rasulullah. Kemudian pada ayat ini Allah menjelaskan, tidakkah kalian menyaksikan bagaimana kisah-kisah kelompok atau kaum di masa lalu yang terjadi di negeri Syam. Banyak sekali kelompok-kelompok atau kaum, golongan manusia yang dihancurkan oleh Allah, yang padahal mereka sudah diberikan tempat di bumi yang dipenuhi dengan anugerah. Di sini Allah katakan, min qarnim makkannahum fil ard malam numakkil lakum, sebuah tempat di bumi yang paling mulia dengan segala anugerahnya
yang belum pernah diberikan kepada ahlu Makkah. Allah bahkan pernah akhirnya menurunkan hujan yang sangat deras pada orang-orang ini secara terus-menerus. Waja'alna, dan menjadikan aku al-anharo, pada sungai, samudra, tajri yang kalau al-anhar itu sungai yang danau ya. Al-anharo pada danau, tajri yang mengalir, mintahtihim dari bawahnya, Qornin. Tahta masakinihim artinya di bawah tempat-tempat tinggalnya Qornin. Fa'ahlakna, maka merusak aku hum pada Qornin bidunubihim, sebab dosanya Qornin. Apa dosanya sampai diberikan azab yang luar biasa berupa hujan deras yang tidak berhenti-berhenti, juga banjir yang begitu besar ya, jadi sampai danaunya itu penuh ya. Apa penyebabnya? Bitakdzibihim. Oleh mufasir dikatakan isi daripada dzunub itu adalah bitakdzibihim, dengan untuknya berbohong atau mendustakan siapa? Qornin al-anbiya, pada para nabi. Dihancurkan oleh Allah dengan kehancuran yang begitu dahsyat. Wa angsya'na, dan menumbuhkan aku mim ba'dihim, dari setelahnya Qornin, Qornan pada kelompok yang lain, Qornan akhorina pada kelompok yang lain. Walau nazzalna, kalau toh menurunkan aku alaika, atas dirimu, kitaban pada tulisan, maktuban artinya ilmu yang ditulis, fi qirtosin di kertas-kertas, rokin artinya kertas, kama tarohu sebagaimana, kalau di sini rokin yang dimaksud kertas ya, kertas pada masa itu ya, gambarannya adalah sebuah tulang yang sangat-sangat tipis, kok tulang, kulit ya, dari kertas dari kulit hewan yang ditipiskan. Kama kok tarohu sebagaimana minta siapa ahlu Makkah hu pada kitab. Falamasu, maka akan menyentuh siapa ahlu Makkah hu pada kitab biaidihim, dengan tangan-tangannya ahlu Makkah. Itu ablagu lebih mungkin, min ayanu dari untuknya menunjukkan, hu pada makna li'annahu karena sesungguhnya, falamasuhu biaidihim itu angfa lebih menafikan, lisyakki terhadap keraguan. Jadi maksudnya adalah orang-orang ahli Makkah ini tidak percaya pada kitab suci yang disampaikan oleh Rasulullah, pada isi kitab suci yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka minta kitab sucinya itu ya di kertas gitu ya. Maka Allah katakan, nah kalau kitab suci ini diturunkan dalam bentuk kertas, maka mereka pasti bisa menyentuh yang menurut mereka akan beriman, itu justru sama sekali tidak mungkin, karena Rasulullah itu menyampaikan Al-Quran. Rasulullah sebagai Nabiul Ummi di situ justru menjadi mukjizat daripada Al-Quran. Tidak dalam bentuk
tulisan, ya, tidak dalam bentuk tulisan. Jadi ketika menyampaikan wahyu, Rasulullah menyampaikan dalam bentuk kalimat yang kemudian dicatat dan dihafalkan oleh para sahabat. Nah, itu angfa lebih menafikan lisyaki terhadap keraguan. Lakola maka berkata siapa alladzina orang-orang, kafaru yang kufur siapa alladzin. In hadza ai ma hadza, tidak ada adapun kitab itu illa sihrun kecuali sihir mubinun yang jelas. Ta'annutan karena ingin mempersulit siapa ahlu Makkah pada Nabi Muhammad. Wa inadan dan karena ingin menolak. Wa qalu dan berkata siapa kufar, ya bisa kufar, bisa ahlu Makkah, bisa juga kembali pada Qarnin gitu ya. Wa qalu dan laula unzila, tidakkah diturunkan alaihi atas Nabi, ala Muhammadin artinya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa malikun malaikat, apa malakun malaikat, yusaddiku yang membenarkan siapa malak hu pada Nabi. Nah, kalau Quran itu pertama ya, kalau Quran itu diturunkan dalam bentuk tulisan, kertas ini datang dari langit gitu ya, maka mereka ya juga akan mengatakan, oh kalau gitu ini jelas sihir gitu. Terus mereka masih akan bertanya lagi, laula unzila alaihi malak, bisakah malaikat itu diturunkan gitu ya, turun untuk membela Nabi Muhammad. Ini memang kelakuannya orang-orang kafir dari zaman dulu. Sampai sekarang yaitu dilakukan sama orang Israel. Kenapa mereka tidak mau menghentikan serangan? Ya, dalam banyak sekali kesempatan orang-orang Israel ini mengejek terhadap orang-orang Palestina, loh mana malaikatmu kok nggak ada yang turun. Nah, ternyata sudah ada ini nenek moyangnya yang kayak begini. Laula unzila alaihi malak, malaikat pelindungmu nggak akan turun. Padahal walau angzalna, kalau toh menurunkan aku malakan pada malaikat, walau anzalna kalau toh menurunkan aku malakan pada malaikat, kama iktarahu sebagaimana minta atau menuntut siapa kufar, falam yu'minu maka tidak akan beriman siapa kufar. Lakudia maka akan dihukumi apa al-amru perkara, bihalakihim artinya dengan rusaknya kufar. Nah, maka Allah mengatakan walau anzalna malakal lakudiyal amr. Kalau toh dituruti turunnya malaikat, ya, seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu, tentu saja ketentuan azab langsung itu juga akan terjadi. Kerusakan umat akhir zaman itu juga akan terjadi. Tsumma yunzuruna kemudian tidak akan ditunda. Siapa? Kufar. Yumhiluna artinya ditunda siapa kufar, li taubatin terhadap masa taubat, au mu'dhiratin atau didengar alasannya, ka'adatillahi seperti kebiasaan Allah, fiman di dalam orang, qoblahum yang sebelum kufar, min ihlakihim dari man yaitu orang-orang, man yaitu orang-orang, ihlaka yang merusak, hum pada man, inda wujudi muktarihihim ketika terwujud atau terjadi perkara yang diminta oleh man. Idza lam yu'minu ketika tidak beriman siapa? Man. Jadi dijelaskan, ayat ini cukup menjelaskan bahwa diutusnya Rasulullah sebagai pembawa akhlakul karimah, sebagai pembawa mukjizat Al-Quran,
Di sini juga sekaligus memberikan apa yang diminta oleh Rasulullah, bahwa Rasulullah sangat mencintai umatnya, dan tidak ingin umatnya segera hancur. Dan ketika turunnya Al-Quran, Allah juga memastikan bahwa bala seperti umat terdahulu itu tidak akan ada lagi. Kalau diturunkan malaikat seketika ketika di saat mereka minta. Nah, pada ayat ini dijelaskan laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Kemudian orang-orang itu tidak akan diberikan kesempatan. Maka umat akhir zaman ini punya banyak sekali kesempatan untuk bertaubat. Azab langsung sudah enggak ada. Azab kutukan secara langsung itu sudah tidak ada. Kalau tuntutan mereka akan turunnya malaikat itu terjadi, maka kehancuran di antara mereka sendiri sudah pasti terjadi. Tidak akan ditunggu laqudiyal amru tsumma la yunzarun. Enggak akan ditunggu taubatnya. Enggak akan didengarkan alasannya. Begitu mengkufuri atau mendustakan ajaran Al-Qur'an, ya langsung dibalak gitu ya. Walau ja'alna, kalau toh menjadikan aku hu pada malak. Ail mangzili artinya malaikat, ail mungzili artinya malaikat yang diturunkan ilaihim terhadap kufar. Walau ja'alnahu malakan pada malaikat la ja'alna, maka menjadikan aku hu pada malak. Ail malaka artinya pada malaikat, rojulan pada berupa laki-laki. Ay ala suratihi artinya atas bentuknya laki-laki, bentuknya rojul, bentuk manusia. Liyatamakkanu supaya mungkin siapa annas min ru'yatihi untuk melihat malak. Idla kuwata karena tidak mampu itu maujud lil basyari bagi manusia ala ru'yatil malaki atas melihat malaikat. Manusia akhir zaman itu banyak enggak kuatnya, lemah. Maka dibagai didumi sama Allah. Rupawan itu enggak seberapa. Yang kita lihat sekarang ayu-ayu, ganteng-ganteng itu hanya sebagian kecil dari ketampanan dari rupawan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad ya. Hanya sebagian kecil yang diberikan. Termasuk hal lemah yang diberikan karena kan sudah tidak ada azab langsung. Pada manusia akhir zaman itu juga disetel untuk tidak mampu melihat secara langsung malaikat. Maka kalau toh malaikat itu diturunkan ke bumi akan dirupakan seperti manusia. Walau angzalna, kalau toh menurunkan aku hu pada al-munzil wa ja'alna dan menjadikan aku hu pada al-munzil rojulan pada laki-laki lalabasna maka menyerupakan aku, syabbahna artinya menyerupakan aku alaihim atas kufar ma pada perkara yalbisuna yang berbaur. Siapa kufar maksudnya bentuknya ya sama saja seperti manusia. Ala anfusihim atas dirinya kufar. Bi ayyaqulu dengan untuknya berkata siapa kufar ma hadza illa basyarun mislakum. Mahada tidak ada adapun ini al-muzil itu illa basyarun kecuali manusia mislukum yang sama sepertimu. Nah kalau malaikat diturunkan berupa manusia, mereka juga pasti bilang nggak percaya. Mana ini kan manusia sama saja kayak kita semua. Jadi sebenarnya siapa yang tahayul? Mereka tuh pengen melihat bentuk yang tahayul ya. Seperti yang hayalan mereka bentuknya malaikat itu. Walaqadistuhzi'a dan benar-benar ditertawakan. Siapa birusulin dengan para utusan min qablika dari sebelummu. Fihi itu di dalam ustuhzi'a tasliyatun adapun
menghibur lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian dikatakan oleh Allah, walaqadis tuhzi'a birusulim min qablik. Kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang yang menolak pada kebenaran, mereka punya kebiasaan apa? Mentertawakan para utusan. Nah, kalimat ini disampaikan oleh Allah untuk menghibur Nabi. Fahako, maka turun. Nazala artinya turun, billadina dengan orang-orang, sakhiru yang menghina siapa alladzin, minhum dari rusul, apa ma perkara, kanu yang ada siapa alladzin, bihi dengan ma, itu yastahziuna, mentertawakan siapa alladzin. Wahwa adapun ma itu al-adzabu siksa. Itu al-adzabu siksa. Fakada maka sebagaimana fahaqo billadzina sakhiru, yahiku akan turun biman dengan orang istahza'a yang menertawakan siapa man bika denganmu. Nah, kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah, fahaqo billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahziun. Orang-orang yang menertawakan ajaran Nabi, pasti akan diturunkan azab baginya. Itu janji Allah, ya, itu janji Allah. Maka Islam itu adalah agama Allah. Islam itu adalah agama Allah, tidak ada struktur yang pasti, tidak ada sistem pendidikan yang terorganisir satu dengan yang lain. Tapi disinilah mukjizat daripada Al-Quran, mukjizat daripada isi ayat-ayat Al-Quran yang mengarahkan seluruh pemeluknya. Kok bisa Islam ini seakan-akan terorganisir, padahal kalau secara organisasi ya lebih besar, yang lebih rapi yang non-Islam ya. Maka siapa yang merawat agama Islam? Tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Qul siru fil ardi tsumma nzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Wallahu taala a'lamu bissawab. Al-Fatihah.